tutorial atau tips cara mengatasi switch atau tombol power window pada mobil Xenia Avanza. Sama ya teman-teman, caranya seperti itu. Kita menghindari harga yang 400 ribuan dengan cara harga 6.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel saya. Habiskan rasa bersyukurmu kepada Tuhanmu agar kau lupa rasanya mengeluh, gitu ya teman-teman. Kali ini, dalam video kali ini saya mau memberikan tips atau cara bagaimana memperbaiki switch power window ini teman-teman. Ini error ya teman-teman, di bagian kemudi, di bagian supir ini yang auto error teman-teman. Tidak mau balik lagi, di akhirnya tidak mau balik lagi gitu. Jadi seperti ini contohnya teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah mobil Xenia ya, mobil Xenia. Saya sering lihat di YouTube itu juga banyak yang terjadi di bagian auto ini teman-teman, bagian untuk supir atau kemudi. Kalau yang lainnya normal, ini yang samping kiri, belakang kanan, ini normal. Errornya bagaimana? Errornya seperti ini. Ketika dia window naik, nah dia tidak mau balik seperti ini. Kalau pada umumnya kan seperti ini teman-teman. Nah ya kan, akan balik semuanya juga ini. Ditekan pun sama. Nah, tapi bagian ini tidak mau balik teman-teman. Ditekan, dia diam. Ya kan, ini ditarik dari. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya ini ada di suatu saklarnya itu ya teman-teman ya, yang menyentuh ke IC PCB-nya itu ada yang patah atau bagaimana. Nanti kita buka dulu. Ini saya buka dulu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, maaf sebelum ini saya buka, ini saya berikan dulu contohnya ya. Ini saya hidupkan dulu kontaknya nih sebagai pembuktian. Nah ya, ini saya yang auto ini saya turunkan. Dia akan otomatis turun, tapi ini tidak kembali teman-teman. Nah, kalau dinaikkan manual baru. Ini sekarang kita naikkan lagi ya. Jendela naik, tapi pada tombol ini dia tidak kembali lagi teman-teman, tetap naik kecuali dibeginikan. Nah itu kan. Nah ini teman-teman, baru disentuh sedikit sudah. Nah, tidak kembali ya teman-teman. Ini tidak kembali. Nah, harus di manual. Di sini ada yang bermasalah. Oke, mari kita bongkar dulu teman-teman. Baik teman-teman, untuk cara membukanya, maaf ya teman-teman, saya potong-potong videonya sebab saya nggak ada yang megang kameranya. Cara untuk membukanya ini cukup gampang ya teman-teman. Buka ini. Di sini ada satu baut. Ini sudah saya lepas. Saya taruh di dalam sana itu ya. Nah, cara melepasnya ini tinggal tarik dulu sedikit, baru digeser ke belakang. Seperti ini. Nah, ini sudah terlepas, teman-teman. Nah, di bawah sini ada kabelnya, ini kita lepas dulu ya, teman-teman. Nah, baik teman-teman, untuk teman-teman yang kebingungan ya cara melepasnya ini, di sini ada semacam kuncian, teman-teman. Sebentar saya tunjuk pakai ini. Nah, ini semacam ada kuncian, ini harus ditekan, teman-teman. Ditekan seperti ini ya, ditekan ke dalam seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman, baru ditarik perlahan-lahan sama ini ya, dudukannya ini. Nah ini ditarik perlahan-lahan. Oke, ini sudah terlepas dari dudukannya. Sekarang kita bongkar dulu ini ya, tempatnya ini kita bongkar dulu ya. Baik teman-teman, ini akan kita bongkar ya. Ini yang tadi yang tidak bisa auto ya. Nah, pertama-tama yang harus disiapkan yaitu ini, saya menggunakan cara yang simpel ya teman-teman, karena kalau mengganti ini satu set ya, ininya tanpa ini ya, ini kita buka dulu ya teman-teman. Saya terangkan sebentar. Ini ada dua baut, satu di sini sama satu di sini. Ini kita buka dulu.
ini covernya kita singkirkan dahulu. Nah, yang kita fokuskan sekarang adalah ke ini teman-teman, ke switch ini. Ini kotor sekali ya teman-teman, karena sudah tidak pernah dibuka gitu dari awal dapat ini. Ini kan beli second teman-teman mobilnya, jadi nggak pernah dibuka sama sekali, masih ori semua. Nah, PCB-nya ada di dalam sini. Ini kita tidak bongkar dulu karena kita akan fokus ke yang paling ringan dulu masalahnya. Yang paling sering terjadi dalam artian sudah bertahun-tahun ya teman-teman. Karena ini kan paling sering di kemudi supir, paling sering digunakan yang auto ya kan. Yang ini. Kalau yang di kemudi yang di bagian kiri maupun belakang ini bisa dioperasikan dari masing-masing pintu. Nah, dari pintu supir kita pasti selalu menggunakan yang ini. Kan? Nah, ini tidak bisa kembali, naik pun tidak bisa kembali, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian alat-alat yang diperlukan kalau kita mengganti ini, saya lanjutkan yang tadi ya teman-teman. Kalau kita mengganti satu set ataupun ada yang menjual tombolnya lumayan juga teman-teman. Sekarang kita bermodalkan Rp6.000 ini ya, kita menggunakan lem Korea apa lem Cina ini. Ini kan kita gunakan untuk lem ini saja. Di dalam sini akan kita periksa apakah benar ada saklarnya itu yang patah gitu teman-teman. Oke, alat-alatnya ini ada semacam seperti jarum ini untuk menyongkel sebentar teman-teman ya. Lalu kemudian amplas untuk menghaluskan sisa dari lemnya nanti. Oke teman-teman, cara membukanya seperti ini. Ini kita tekan dulu di sini ya, tekan di sini baru ini dicongkel ke dalam. Nah, seperti ini. Sudah. Lalu satunya sebelah sini. Ini agak susah-susah gampang ya teman-teman caranya. Tapi harus pelan-pelan ya teman-teman. Nah, ini udah naik. Oke. Nah, masuk lagi ya. Ini udah naik, lalu kemudian bagian yang sebelah dalam kita congkel juga seperti ini teman-teman. Ini ya teman-teman. Nah, ini naik turun lagi. Nah, ini teman-teman, kenapa saya bilang susah-susah gampang. Nah, ini kan ada lubang ya teman-teman, ada kunciannya. Ini kunciannya yang kecil ini dia akan masuk ke sini. Sama di bagian dalam juga sama yang ini teman-teman. Sebentar saya hidupkan lampunya dulu. Nah, ini teman-teman, di bagian dalam sini juga ada kunciannya. Sebentar saya langsung buka aja ya biar jelas. Nah, ini kita angkat seperti ini. Nah, dan benar saja teman-teman. Oke, sebelum dilanjutkan, ini saya akan terangkan. Nah, ini di masing-masing ujungnya, ini saya pegang dulu ya. Nah, di masing-masing ujungnya ini ada lubangnya seperti ini teman-teman. Nah, ini juga sama ya. Lalu kemudian cara membukanya kita congkel dari dalam seperti ini, karena kuncinya itu ada di sini teman-teman. Yang agak bentol ini teman-teman, sama juga bagian dalamnya yang ini ya, yang ini. Nah, ini kita, kalau yang bagian pinggir seperti ini kita cungkil seperti ini ya, supaya dia terlepas dari dudukannya ini. Kalau yang bagian dalam kita dorong ke sana dia teman-teman ya, kita dorong ke sana seperti itu teman-teman. Maaf ini agak terlalu cerewet ya teman-teman, agar teman-teman bisa jelas seperti itu teman-teman ya. Kelak nanti kalau ada permasalahan yang sama seperti ini tidak bingung ya teman-teman. Nah, inti dari permasalahannya sekarang yaitu berada di ini. Nah, yang ini teman-teman. Benar saja ini patah teman-teman. Ini ya. Ini yang sebenarnya menekan per. Nah, ini kan bisa masuk. Nah, itu teman-teman. Lalu patahannya itu berada di sini. Ini dia teman-teman. Ini kita ambil dulu ya patahannya. Nah, ini teman-teman, kita ambil dulu ya. Nah, ini teman-teman,
patahannya. Nah ini ya, ini patahannya. Lalu yang di switch ini kita ambil juga. Nah seperti ini. Di dalam ini tombol ini ada sebuah per, ini dibiarkan aja, nggak usah dikeluarin. Nah kita fokus ke sini teman-teman ya. Ini yang menyebabkan tidak bisa kembalinya auto power window-nya teman-teman, karena ini seharusnya seperti ini, menempel seperti ini teman-teman. Sebentar ya, seharusnya seperti inilah ya, karena ini ada pelumasnya jadi agak susah. Seharusnya menempel seperti ini teman-teman, panjang seperti ini, tapi tadi patah teman-teman. Nah di sini kadang yang awam sekali ya teman-teman, dibawa ke bengkel kemudian diganti teman-teman partnya ya kan. Kadang yang seperti ini kan jarang yang jual teman-teman, bahkan nggak ada kayaknya seperti itu ya, nyari spare part sekecil ini nggak ada gitu. Jadi akhirnya diganti satu set untuk penggantian gitu, yang harganya lumayan mahal teman-teman, ratusan ribu kira-kira ya, kurang lebih di atas 200.000 apa di bawah 500.000 gitu teman-teman ya, gitu teman-teman ya. Jadi ini kita singkirkan dulu, ini bentar kita ada yang diolah juga, kita fokus ke sini ya kan. Nah ini akan kita lem dulu, tapi sebelum dilem teman-teman, ini kita kerik dulu sedikit ya teman-teman. Ini dikerik dulu sedikit agar lemnya itu rekat secara bagus. Maaf agak bertele-tele ya teman-teman, supaya teman-teman jelas. Ini saya lem dulu, lem seperti biasanya aja ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, nah ini sudah saya lem ya, ini sudah saya lem. Untuk cara pengelimannya, kenapa saya tadi skip, mungkin teman-teman sudah tahu semua ya cara mengelimnya. Nah ini disambung pakai lem Korea ini tadi, lem Korea apa lem Cina, ini dilem di salah satu ujungnya, baru kemudian ditempelkan. Nah setelah ini menempel, baru di sisi-sisinya ini yang bekas patahan ditambahkan juga. Nah ini jangan buru-buru langsung dipasang ya teman-teman, tapi diratakan dulu pinggir-pinggirnya ini ya, sebab takutnya dia sisa-sisa lemnya itu tidak rata gitu teman-teman. Ini kita amplas dulu sedikit ya, pakai amplas halus saja. Ini kita amplas sedikit pelan-pelan saja teman-teman ya, supaya terrata aja teman-teman, kayak gitu. Sebelahnya juga, karena ini berbentuk kotak ya teman-teman, jadi kita salah satu sisinya, semua sisinya dikerik gitu teman-teman. Jangan terlalu ditekan ya teman-teman, nanti dia mengikisnya terlalu banyak. Ini hanya sekedar menghilangkan lemnya saja ya, supaya lebih halus. Nah oke teman-teman, kemudian setelah itu lalu kita coba masukkan sini teman-teman. Ini ya teman-teman, sudah selesai, sudah beres. Lalu kita masukkan ke lubang ini. Nah, ini sudah selesai. Nah ini teman-teman, nah ini ya. Nah itu teman-teman, kayak gininya masih ada nih lemnya ini. Ini kita keringkan dulu ya teman-teman. Nah baik teman-teman, nah, ini setelah kering lemnya, ini kita perhatikan ya, ini sudah normal kembali teman-teman. Nah, ya ini masih sedikit lemnya, tadi saya tambahkan pelumas teman-teman supaya dia agak licin, tidak terlalu keras itu teman-teman, jadi minyaknya nempel ke tangan. Nah ini sudah selesai teman-teman, sudah jadi ini ya tuh, sudah selesai, sudah bagus, sudah normal seperti biasanya. Nah kemudian sebelum ini dipasang teman-teman, di bagian sini itu ada sebuah apa namanya, jungkitnya teman-teman, tapi ini nggak nyampe kayaknya. Ini ada sebuah jungkitan yang untuk menaik turunkan si power window-nya. Nah semacam katiknya itu ya teman-teman, itu kan masih ada di sebelah bagian sana. Sekarang kita geser ke tengah. Nah ini ya, itu
itu ya teman-teman. Sekarang kita geser ke tengah. Nah seperti ini teman-teman. Sekarang kita geser ke tengah seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini sudah berada di tengah ini tombolnya nih. Soalnya ini fungsinya ini dia teman-teman, yang menaikkan naik turunkan window. Nah dia ada berada di tengah-tengah sini, berada di tengah-tengah sini seperti ini dia teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ketika naik turun kan seperti ini dia teman-teman. Nah, untuk cara pemasangannya ini dibalik ya teman-teman. Tadi nyabutnya kan posisi atas seperti ini, sekarang ini yang dibalik seperti ini. Nah, sebentar, sambil posisi yang bagus. Usahakan seperti yang tadi saya bilang, itu berada di tengah ya teman-teman. Oke, ini kita pasang dulu. Nah seperti ini teman-teman. Ini kita pasang dulu ke sana. Lalu kita tekan. Nah sampai bunyi cetek gitu ya teman-teman. Nah ini sudah selesai. Ini kunciannya sudah masuk ya teman-teman. Ini kunciannya sudah masuk. Yang sebelah sini juga sudah masuk. Nah selebihnya ini karena kotor, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sebelum saya pasang seperti semula ya kan. Namun ini sudah saya pasang kabelnya mana. Nah ini sudah saya kembalikan seperti semula. Ini kita akan coba dulu ya teman-teman. Ini akan kita coba dulu ya teman-teman, apakah sudah mau seperti semula. Kalau dari segi ini sudah mau seperti semula, apakah window juga seperti semula. Kita akan hidupkan dulu kontaknya ya teman-teman. Nah sudah hidup ya teman-teman. Lalu kita akan coba ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah normal seperti semula. Ini kalau diangkat sedikit dia akan manual. Nah kan, nah manual ya teman-teman. Nah kalau diangkat full seperti ini, dia akan auto. Begitu juga turun sudah seperti semula. Kita akan turunkan sedikit. Nah dia manual ya teman-teman. Sedikit aja. Lalu kalau kita tekan full seperti ini, dia akan auto kembali. Oke seperti itu teman-teman. Ini kita akan pasang kembali seperti semula. Cara pasangnya sama ya teman-teman. Di sini ada beberapa kuncian teman-teman. Ini kuncian satu yang paling depan. Terus nih ya, ini kuncian satu paling depan. Terus di sini juga ada kuncian. Ini ya di bawah sini, sama ini lagi satu kita kuncian. Caranya dari belakang kita sogok dulu ke depan seperti ini teman-teman. Nah sampai full ya di garis ini, baru kita tekan seperti ini. Di belakang juga. Nah oke, sudah beres. Lalu kita kembalikan bautnya ini teman-teman di sini, karena hanya ada satu baut di sini. Ini kita kunci. Oke beres. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Ini kita tarik full ke atas. Nah dia kembali, tapi ini naik. Juga sebaliknya kita tekan. Nah, ya sudah turun kembali. Kalau ditarik sedikit saja dia akan manual. Nah, akan berarti turun juga sama. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dulu teman-teman tutorial atau tips cara mengatasi switch atau tombol power window pada mobil Xenia Avanza. Sama ya teman-teman. Caranya seperti itu. Kita menghindari harga yang 400 ribuan dengan cara harga Rp6.000 menggunakan lem Korea atau lem Cina tadi teman-teman. Sekian dulu vlognya teman-teman atau tutorialnya. Tunggu tutorial lainnya dari saya atau dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Itu aja dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.